Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala al-umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalallahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan datang kita bersama sehingga wonten kesempatan dalam menika kita saged kembali wonten setunggalipun rumah Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya masjid adalah afdalu aqaru fil ardh, yaitu sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini. Apalagi kita berada di masjid ini tidak hanya sekedar duduk, tapi benar-benar membawa niat untuk bermajelis ilmu. Maka Nabi SAW juga menjanjikan untuk kita, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kelompok, satu kaum, beberapa orang mau berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala dan yasluna kitabullah. Di dalam majlis forum tersebut mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka pelajari, illa nazalat alaihim sakinah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan kepada mereka, hati tenang. Masya Allah. Padahal biasanya kalau kita dengar kata sakinah itu biasanya disampaikan oleh para mubalik itu ketika resepsi pernikahan, sakinah mawaddah warahmah. Tapi ternyata bagi orang yang mau duduk bermajelis ilmu, sakinah itu juga Allah berikan sebagaimana sakinah Allah berikan pada sepasang suami istri yang sedang bermadu bahagia. Subhanallah, tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah naungan, Allah berikan pada mereka rahmat kasih sayang Allah. Artinya apa? Mereka yang berada di majelis ilmu pasti Allah cintai mereka. Wa haffathumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk menaungkan sayap-sayap mereka. Tanda para malaikat tersebut sangat suka dengan apa yang kita lakukan di majelis ini. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut nama-nama kita di tengah para malaikat yang mulia di tengah-tengah penduduk langit. Masyaallah, begitu mulianya orang yang mau menyempatkan dirinya duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara jajaran umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mendapatkan amanat untuk menyampaikan apa saja judulnya tadi? Di bawah naungan satu Quran. Luar biasa, insyaallah ya. Jadi intinya adalah cukup Al-Quran, cukup dengan satu Al-Quran. Ini menjadi sebab alasan kita untuk bersaudara, menjadi alasan untuk kita bersaudara, untuk menjadi alasan untuk kita berukhuwah. Ya, tidak ada alasan lagi yang lebih
kuat daripada apa? Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam satu iman, Allah kumpulkan kita dalam satu Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian wahai kaum muslimin bihablillahi, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, jami'an, semuanya tanpa terkecuali. Jadi pegang erat ya. Jadi luar biasa ya. Kalau yang namanya pegang mesti kuat dan tidak boleh lepas. Ya, artinya jangan sampai lepas. Benar-benar kita pegang ini tali Allah Subhanahu wa taala. Dan tali Allah ini yang dimaksud sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah yang dimaksud dengan tali Allah yang maha kuat. Artinya yang harus kita pegang erat-erat sehingga kita bersatu dalam satu ikatan ini adalah Al-Quran. Ya, adalah Al-Quran. Wala tafarraqu, dan jangan sampai kita berpecah belah. Dan tidak ada seorang muslim saling berpecah belah, saling bermusuhan, saling bersengketa, kecuali karena dia telah jauh dari Al-Quran. Ya Bu ya, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Dan tidak ada seorang ini semakin erat, semakin saling mencintai, semakin berukhuwah, kecuali ketika dia merapatkan dirinya kepada Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kalian kaum muslimin sedang bersengketa, sedang bermusuh, dan itu suatu keniscayaan Pak. Ya, kadang kita ini diuji ya dengan apa? Dengan sedikit perselisihan dan permusuhan sesama muslim bahkan. Meskipun ini enggak baik. Tapi kadang itu ujian, suatu keniscayaan. Allah sendiri mengatakan apa? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Dan kami Allah Subhanahu wa taala jadikan antara kalian dengan satu dengan yang lain fitnah, sebagai ujian. Ya kan? Ini berselisih, beda pendapat dengan ini, akhirnya bersengketa. Ini berbeda pendapat dengan ini, akhirnya bersengketa. Dan ini sekarang apa ya, zamannya persengketaan Pak ya. Kadang faktor ketersinggungan saja, masya Allah, ngeri ya. Hanya karena apa? Beda interpretasi membaca satu postingan orang ya. Ini sekarang gerakan jari lebih berbahaya daripada ucapan ya kan? Dan resikonya lebih berat ya, gerakan jari di sosial media daripada ucapan. Makanya jangan ini mudah-mudah untuk posting, resikonya berat ya. Hanya karena ya guyon saja seperti yang dialami oleh saudara kita ya. Ya Bapak Edi Mulyadi, ini guyon itu kan. Apakah ibu kota ini akan dipindah ke Kalimantan, negeri yang jauh, negeri tempat apa? Jin buang anak. Adalah itu kan cuma sebuah kiasan saja, saking jauhnya maksudnya. Guyon ya. Tapi karena diunggah di sosial media akhirnya apa? Nah, ini. Jadi Bapak dan sekalian yang dirahmati, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang jadikan antara kita dengan teman kita ini fitnah, satu ujian. Ya kan, kita pinginnya seperti ini, teman kita pinginnya seperti itu. Kita pinginnya seperti itu, teman kita pinginnya seperti ini. Jangankan teman di luar, kadang dalam satu hidup rumah tangga antara suami dan istri kadang berbeda pendapat. Kadang antara anak sama orang tua juga kadang beda pendapat. Atas biru ya, itu satu fitrah. Itu satu fitrah. Karena ikhtilafur rahmah, perbedaan itu adalah satu rahmat selagi tidak menimbulkan perpecahan ya. Tapi kalau perbedaan pendapat menimbulkan saling memahami, saling mengerti, saling berbagi, itu akan menjadi rahmat.
Tapi perbedaan pendapat kemudian akhirnya menjadi sebab kedengkian, kebencian, perpecahan. Nah, ini yang kemudian menjadi apa? Bagian daripada azab. Maka Bapak dan sekalian, Allah bertanya, Allah tanting, ya, dengan perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita saling menjadi ujian antara satu dengan yang lain. Atas biru, apakah kalian sabar? Apakah kita ini sabar menjaga persaudaraan antara satu dengan yang lain? Apakah kita bisa sabar mendengar ucapan teman kita yang panas, kadang menyinggung kita, kadang mengejek kita, kadang memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang kita tidak suka, kehormatan kita dicederai, kita divonis, kita dituduh, kita dicela, ya kan? Atas biru, apakah kita mampu sabar? Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu sudah isinya dunia seperti itu, ya. Maka di antara ini maksudnya adalah wa naza'na ba'dakum wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Dan di antara ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala hilangkan dan Allah cabut dalam dada orang yang beriman yang sudah masuk surga ghil, rasa dengki, rasa iri pada saudara muslim yang udah nggak ada. Tapi selagi kita ini masih hidup di dunia, meskipun sesama muslim, kadang masih diuji dengan sifat-sifat seperti itu. Atas biru, ayo kita sabar. Kalau kita mampu sabar, maka kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Tapi kalau kita sudah nggak sabar, nggak sabar lah, kita perang saja. Ya toh? Menghina kita balas hina, menyerang kita balas serang, kita laporin polisi, kita dilaporin polisi, kita balas lapor polisi, nggak selesai. Makanya dalam diskusi di ILC, ya, salah satu daripada pimpinan pusat Muhammadiyah yang menjadi wakil MUI sekarang, yaitu Dr. Buya Anwar Abbas, ya, Buya Anwar Abbas, ya. Alhamdulillah, ya, kita masih punya orang tua seperti beliau, subhanallah, ya. Beliau mengatakan, ini kondisi di Indonesia ini, kalau begitu sensitif orang dengan ucapan orang lain, dengan postingan orang lain, mudah tersinggung, mudah saling lapor satu dengan yang lain, tidak saling menjaga persatuan, berasaskan iman, berasaskan bangsa dan negara, katakan berasaskan satu Pancasila, ya kan? Tidak mengedepankan persaudaraan atas iman, agama, nusa dan bangsa, ya kan? Yang Dayak ini Dayaknya, yang Sunda ini Sundanya, yang Jawa ini Jawanya, yang Madura ini Maduranya, ya. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika kampanye Pilpres 2019, bahwasanya Indonesia akan bubar di tahun 2030 berdasarkan penelitian, itu kemungkinan akan terjadi. Ya Pak ya, benar ya. Kan sempat dikecam untuk Pak Prabowo itu kan waktu kampanye panas kemarin kan. Ya, padahal itu kan mestinya kita menjadi menjadi wawasan bagi kita dan juga peringatan. Wah iya, ya ini ada penelitian dari luar, Indonesia bisa bubar di tahun 2030. Ya, maka mestinya kan kita sebagai orang Indonesia yang mendengar informasi itu kemudian introspeksi, apa kira-kira yang menyebabkan ada penelitian seperti ini cukup menakutkan Indonesia bisa bubar tahun 2030 ini. Maka ternyata kata beliau, ya, Dr. Buya Anwar Abbas, ya, dari PP Muhammadiyah itu, kalau kemudian kondisi saling tersinggung, kemudian saling satu sama yang lain saling melaporkan, saling dendam, saling bermusuhan, tidak saling memaafkan, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa'fu anhum wasfah. Ya Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka yang berbuat salah. Maafkan mereka yang menzalimi kamu. Maafkan mereka yang menyakiti kamu. Maafkan saudaramu yang menghinamu. Itu perintah. Jadi perintah Allah itu
kalau ada saudara kita yang mengganggu kita, itu bukan untuk dibalas, tapi apa? Maafkan. Dan itu berat, Pak. Itu berat. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebentar lagi ada penghuni surga yang lewat. Maka lewat seorang yang biasa-biasa saja, nggak terkenal dia ini seorang kiai, seorang ahli agama biasa saja, sambil mengangkat sandalnya, kemudian sholat biasa. Besok lagi Nabi mengatakan, sebentar lagi akan lewat, ya, calon penghuni surga. Lewat lagi orang ini lagi, sampai 3 kali. Akhirnya apa? Sebagian sahabat penasaran, ya, akhirnya bertamu ke rumahnya dan dilihat malam dia kadang tidur, siang ya juga nggak puasa. Ini apa yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa si fulan ini calon penghuni surga? Maka akhirnya ditanya, kenapa? Apa amalan yang kau miliki sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutmu adalah calon penghuni surga? Maka beliau mengatakan, saya setiap kali mau tidur, aku maafkan semua kesalahan-kesalahan saudaraku kepadaku. Ya, aku bersihkan hatiku dari sifat dengki dan iri kepada muslim yang lain. Itu ternyata, Pak, ya. Dan itu terus kita pelajari terus. Ya, saya sendiri belajar untuk memaafkan saudara kita yang ada mungkin usia sama kita, ya kan? Kadang manusia kan kalau kumpul banyak orang. Ini Bapak dan sekalian yang dirahmati. Nah, kalau kita mampu fa'fu anhum, mampu memaafkan saudara kita yang berbuat salah, yang melukai kita, yang mengganggu kita, ya kan, yang menyakiti kita, yang bahkan mengambil hak kita mampu maafkan mereka. Wasfah, dan mampu berlapang dada, legowo. Kadang kan ada orang tak maafkan tapi saya ganjel gitu, ya kan? Jadi dimaafkan dan dibuka dada kita, bersih. Dan ini berat, ya, berat. Tapi kalau kita mampu melakukan ini, inilah manifestasi daripada ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, tali Al-Qur'an, untuk menjaga persaudaraan. Wala tafarraqu, janganlah kita berpecah belah. Jangan, ya, baik secara pribadi maupun dalam agama, tidak boleh berpecah belah. Allah katakan apa? Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka yang berpecah belah dalam agama mereka. Wa kanu syi'an, sampai menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Lasta minhum fi syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kamu enggak ada tanggung jawab untuk mereka, Muhammad. Mereka bukan umatmu. Karena apa? Engkau memerintahkan mereka untuk bersatu dalam iman, bersatu dalam Al-Quran, tapi mereka saling bermusuhan. Lasta minhum fi syai'. Mereka bukan umat. Coba, ya, lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallah. Allah yang akan mengurus mereka, Allah yang akan menghukum mereka. Nih Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah selalu nikmat Allah yang begitu besar pada kita. Id kuntum a'da'a, dulu sebelum datangnya Islam, kata Allah, kalian wahai bangsa Arab itu saling bermusuhan, mudah bersengketa, ya kan, salah ucap perang, itu udah hukum rimba, ya. Antara kabilah satu sering tempur dengan kabilah yang lain. Bahkan dalam tafsir Katsir, satu kabilah pun juga tidak jarang saling berkelahi, saling bunuhan. Dan ini suatu kerugian yang besar. Bapak dan sekalian, saya tegaskan dan menjadi nasihat bagi saya, tidak ada manfaatnya memelihara permusuhan sesama muslim. Tidak ada manfaatnya memelihara permusuhan sesama muslim, sesama Islam. Tidak ada manfaatnya, Pak, ya. Dan tidak ada seorang muslim itu saling bermusuhan kecuali adalah untuk memperebutkan dunia. Nggak ada orang muslim itu saling bermusuhan karena berebut sholat khusyuk atau berebut shaf pertama, ya, berebut pahala sholat jamaah, berebut baca Quran, berebut sholat malam, ya, berebut bersedekah, berebut menolong orang, ya kan?
Biasanya kita ini bersengketa karena urusan dunia, sudah tidak ada yang lain. Makanya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan aslu jami'ul khotoya hubbudunya, pangkal dan muasal dan dasar daripada seluruh permasalahan manusia, kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah manusia adalah hubbud dunya, cintanya seorang manusia kepada dunia, sehingga mereka berebutan, karena mereka berebutan saling bermusuhan. Ya, makanya obatnya apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Berlaku zuhudlah engkau di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai engkau. Wazhad fi ma 'indan nas, dan berlaku zuhudlah kamu terhadap nikmat yang ada di tangan manusia. Ada temannya punya ini, tetangganya punya ini, udah zuhud saja. Zuhud itu adalah tarku ma la ya'ni fil akhirah, ya, membiarkan hal-hal yang tidak penting untuk akhirat kita. Ya kan? Saudara kita punya mobil baru, penting nggak buat akhirat kita? Enggak juga. Ya kan? Yang mestinya kita risau adalah teman kita ini tiap malam bisa khatam 1 juz. Nah, itu kita harus iri. Ya kan? Karena ini kaitannya dengan akhirat. Iri untuk kita mengamalkan yang sama. Ya, izhad fi ma 'indan nas, berlaku zuhudlah terhadap apa? Dunia-dunia yang Allah titipkan di tangan manusia di sekitar kita. Yuhibbukan nas, maka pasti kamu akan dicintai oleh manusia. Dicintai oleh manusia. Kenapa kita ini menjadi manusia yang sering dimusuhi oleh orang? Karena kita ini tidak zuhud. Lihat sana pingin, lihat sana pingin, lihat sana, ya kan? Tamak, lihat sana iri, dan sebagainya. Sehingga permusuhan terus. Coba kita ziarah zuhud. Kita lihat dengan ainur ridha, kita lihat dengan mata keredoan. Ya, kita bahagia di saat saudara kita bahagia. Tetangga kita habis bangun rumah, alhamdulillah, kita ikut bersyukur sebagaimana mereka bersyukur. Dan itu memang tuntutan Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan seorang muslim itu mencapai keimanan yang sempurna, imannya baik, diterima oleh Allah, sampai dia mampu mencintai saudara muslim yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika saudaranya itu senang panennya berhasil, dia itu merasakan kesenangan yang sama. Dan itu dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, min khiyari ibadillah, di antara ciri-ciri hamba Allah terbaik adalah apa? Dia berbahagia dengan kebahagiaan saudara. Alhamdulillah. Ya. Mas, ini loh temanmu gini berhasil seperti alhamdulillah. Mas, tetanggamu gini alhamdulillah. Jawab alhamdulillah. Moga-moga berkah. Doakan gitu, Pak. Ya kan? Alhamdulillah. Dan kita harus banyak-banyak mendoakan saudara kita. Ya Allah, moga-moga diberikan lancar rezekinya. Maka kalau kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, maka apa kata malaikat? Wa alaika, dan semoga engkau dulu yang dikabulkan. Coba, maka nggak ada salahnya kan? Doaul mukmin li akhihi bi dhahril ghaibi mustajab. Doanya seorang muslim untuk saudara muslim yang lain tanpa sepengetahuan seorang muslim, tanpa sepengetahuan saudara muslim yang dia doakan itu mustajab. Doa yang didengar oleh Allah, doa yang mustajab. Ya, doa yang mustajab pasti dikabulkan, tapi yang dikabulkan itu kita dulu. Gitu loh. Ya, maka jangan bosan-bosan Pak mendoakan moga-moga jaringi sampean Allah. Itu pasti nanti kita yang Allah duluan. Moga-moga panen ini sampean berhasil. Insya Allah panen kita yang berhasil lebih dulu, ya kan? Moga-moga ya sehat selalu. Maka kesehatan itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita terlebih dahulu. Itu kata malaikat wa alaika. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kan?
id kuntum a'da'a, dulu kalian sebelum datangnya Islam itu saling bermusuhan, mudah bermusuhan. Allahu Akbar, ya, mudah bermusuhan. Dan inilah jahiliyah, Pak. Ya, kalau kita ini masih suka, ya kan, bersengketa satu dengan yang lain pada sesama muslim, maka inilah jahiliyah. Dalam satu riwayat, seorang sahabat Nabi SAW, Bilal. Kita tahu Bilal ini adalah sahabat Nabi yang kulit hitam. Suatu ketika dia dipanggil oleh sahabat yang lain, ya Ibnu Aswad, wahai kau anaknya orang kulit hitam. Ya. Maka langsung Nabi SAW marah. Ya, abi da'wal jahiliyati wa ana bain akhrikum. Kamu ini kok ngejek-ngejek, kamu ini kok ngenyek-ngenyek. Ya, ini adalah satu seruan-seruan jahiliyah, padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian. Jadi ini apa, Nabi melarang kita ini untuk mengejek, ya. Karena mengejek, seorang muslim mengejek muslim yang lain, ini adalah dakwah jahiliyah, ucapannya orang jahiliyah dulu. Artinya apa? Tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, tidak pantas diucapkan oleh umat Nabi SAW. Itu ucapan manusia sebelum datangnya Islam, ucapan manusia sebelum datangnya Al-Quran, mengejek. Suatu ketika juga, ya, sebagian sahabat Ansor dan Muhajirin ada satu keributan. Kemudian sebagian sahabat mengatakan ya lal Ansor, yang sebagainya ya lal Muhajirin. Ya, mereka saling memanggil untuk mencari pembelaan, ya, sehingga terjadi gesekan antara Muhajirin dan Ansor. Maka Nabi SAW marah. Abi da'wal jahiliyati ana wa ana baina adhurikum. Baik, kalian Muhajirin dan Ansor, wahai kaum muslimin, apakah kalian ini masih berkata dengan perkataan jahiliyah, ya, memprovokasi orang untuk saling bermusuhan? Wa ana baina adhurikum, aku Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kalian untuk menegakkan Islam, ya, untuk menegakkan akhlak Islam. Kok kalian masih, oh ini Muhajirin, oh ini Ansor, ya kan? Nah. Maka problem kita, termasuk kita ini, bangsa Indonesia ini apa? Saling mengangkat isu asobiah, ya. Oh ini kelompok ini, oh ini kelompok ini, oh ini ormas ini, oh ini ormas ini. Nah. Ormas atau perserikatan ini adalah satu amal, apa ya? Satu wadah untuk beramal, wadah untuk beramal, untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk menjalin satu persaudaraan dan persatuan, untuk sebagai wadah kita untuk beramal, bukan menjadi alat kita untuk saling memprovokasi dan saling bermusuhan. Dan jangan sampai kita ini bermusuhan kepada seorang hanya karena beda ormas, hanya beda ormas. Padahal apa? Kita satu Quran. Ingat Pak, kita satu Quran, satu kiblat, satu Allah, satu Allah. Ini Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Ini fa'fu anhum wasfah. Maka mari kita buka dada kita selebar-lebarnya untuk saudara kita, maafkan. Ya, meskipun mereka mungkin saudara kita tetap bersikukuh memusuhi kita, membenci kita, udah biarkan. Ya, yang jelas kita sudah maafkan, kita nggak mau bermusuhan sesama umat Islam. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'allafa baina qulubikum, maka dengan turunnya Islam, turunnya Al-Quran, dengan itu Allah Subhanahu wa taala persatukan di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka akhirnya dengan Islam, akhirnya dengan Quran, kalian dipersaudarakan oleh Allah. Nah, inilah persaudaraan yang terbaik. Inilah persatuan yang terbaik. Bersatu di atas Islam, iman, dan bersatu di atas Quran. Tidak ada alasan yang lebih penting kita ini untuk bersaudara melebihi kita satu agama, kita satu Quran. Ya, karena kita Quran kita ini sama, sudah tak maafkan, ya kan? Karena agama kita sama, tak maafkan. Enggak layak. Tadi saya bilang
tidak ada kebaikan sesama muslim saling bersedekah, nggak ada kebaikannya Pak. Ya, apalagi bubarin pengajian sana, bubarin pengajian ini. Padahal Pak yang bubarin Islam, ya kan? Ada apa ini? Ya, sakit sekarang. Ya, ukhuwah di negeri kita ini sakit. Ya, yang dibubarin bukan apa? Bukan karaokean, bukan dangdutan, ya, bukan maksiat. Tapi yang dibubarin adalah apa? Pengajian. Hanya karena apa? Kebencian personal. Hanya karena apa? Mungkin yang majelis atau pengajian yang di sana itu mungkin berbeda dengan kita. Masya Allah, begitu rendahnya kita, ya, begitu jauhnya kita dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah malu kita dengan Allah? Tidakkah kita malu dengan Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersatu? Ya kan? Ayo Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada baiknya seorang muslim ini berseteru dengan muslim yang lain, enggak ada baiknya. Rugi Pak, rugi, dongkol dengan sesama muslim itu rugi, ya, rugi. Masya Allah, efeknya itu kemana-mana. Jiwa kita gelisah, ya, jiwa hati kita keras. Kemudian apa? Badan kita lama-kelamaan akan terserang sakit. Bukan kena kolesterol, bukan kena asam urat, sampai kena jantung. Itu karena apa? Karena memelihara dendam dalam hati kita kepada sesama muslim, ya kan? Ini nggak ada manfaatnya Pak. Memelihara satu penyakit, maka udah lepas saja, maafkan. Makanya dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Ya, apabila ada dua muslim, ya, padahal sama-sama muslim, kok kemudian saling berperang, saling pedang-pedangan, itu, saling bunuh-bunuhan, fal qatil wal maqtul, maka Nabi jelaskan apa endingnya. Yang membunuh dan yang terbunuh sesama muslim itu finnar, dua-duanya ada di dalam neraka. Sama, maka permusuhan antara satu muslim dengan yang muslim yang lain ini kalau kita tidak sudahi, kita tidak segera keluar dari zona ini, maka tujuan kita adalah ke neraka. Ke neraka. Udah selesai saja. Ini Bapak dan sekalian, ya. Karena umat Islam itu selayaknya yang lebih panas dilakukan oleh seorang muslim adalah bersatu, ya. Yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim dimanapun kita berada adalah bersatu. Apalagi kita konteksnya sekarang, Indonesia sekarang, minim persatuan, ya, dan rentan gesekan, ya kan? Sampai-sampai ini ada apa ya? Di televisi termasuk polisi ini sibuk masalah apa? Laporan-laporan. Ya, sibuk dengan ngurusi laporan, ketersinggungan, salah ngomong ini, salah ngomong itu, pleset ini, pleset itu, ya. Yang seperti itu mungkin dalam Islam nggak ada ini ya, nggak ada regulasinya, ya kan? Kalau kriminal membunuh orang itu ada di Islam, mencuri ada hukumannya. Tapi kalau mengejek itu kan dalam Islam kan dosa. Tapi nggak ada dihukum kemudian dicambuk, nggak ada, ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian umat Islam dengan nikmat Allah ini, dengan Islam, dengan Al-Qur'an, ikhwana, menjadi satu persaudaraan yang indah. Ya, tidak ada satu persaudaraan yang lebih indah daripada persaudaraan di atas iman. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arba'un man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ya, ada 4 hal, ya, atau thalathatun, 3 hal. Man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Maka dengan 3 hal tersebut dia akan merasakan manisnya iman. Merasakan apa? Manisnya iman. Kapan itu? Ayakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu.
Yang pertama, supaya kita ini benar-benar merasakan manisnya iman, berada di atas puncak keimanan, ayakuna Allah Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama, harus kita jadikan Allah dan Rasulnya adalah puncak cinta kita yang tertinggi. Cinta Allah, cinta Nabi. Nah, kalau kita sudah seperti itu, manis hati kita. Ya, ada panggilan Allah langsung. Karena apa? Allah nomor satu. Adzan tinggal semua, ya kan? Allah tidak mungkin dijadikan nomor dua kalau kita sudah menjadikan cinta Allah nomor satu. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, agar kita ini merasakan manisnya iman adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai seorang, tidaklah kita mencintai, tidaklah kita bersahabat, bersaudara illa lillah, kecuali motifnya adalah karena Allah. Kalau kita ini sudah bisa bersaudara, Pak, ya, bisa bersahabat, motifnya karena Allah, kita berteman karena Allah, kita bersaudara karena Allah, karena satu iman, satu Quran kita bersaudara, meskipun kulitmu putih, kulitmu hitam, hidungmu mancung, hidungmu pesek, ya, rambutmu keriting, rambutku lurus misalkan, ya, kamu orang Madura, aku orang Jawa, kamu orang Kalimantan, aku orang Jawa, kamu orang Dayak, aku orang Sunda, bersatu karena iman, karena Allah. Disitulah kita akan merasakan manisnya iman. Ya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan inilah sebaik-baik persaudaraan. Ya, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafu finnar. Dan yang ketiga, agar kita merasakan manisnya iman adalah kita membenci suatu kemaksiatan sebagaimana kita benci untuk masuk dalam jurang, sebagaimana kita benci masuk ke neraka. Jadi kalau kita ini maksiat, ini yang kita lihat di neraka, ya, kita mau mencuri, yang kita lihat ini neraka, ya kan? Kasih itu mencuri, neraka, ya. Kita mau berzina, yang kita lihat apa? Neraka, jadi, ya. Kita mau korupsi, yang kita lihat neraka, lepas. Nah itu kalau sudah bisa seperti itu, Pak, Masya Allah, manis saja kita. Tapi kalau kita ini lihat uang ini sudah mata biru, repot ini, ya kan? Lihat maksiat kemudian matanya, ya kan? Pengen banget melaksanakan maksiat itu, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang kalau sudah bisa berteman, bersahabat, bersaudara karena berdasarkan iman, berdasarkan Al-Quran, masa itulah sebaik-baik persahabatan. Dan inilah persahabatan yang diridhoi oleh Allah. Dan inilah persaudaraan yang nanti akan kekal sampai surga, sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dalam ayat Al-Quran, ya, surat Zukhruf, ya, kalau nggak salah, ya. Surat Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Al-akhillau ba'duhum li ba'din adu. Setiap persaudaraan, setiap orang yang bersaudara, setiap orang yang berteman, ya, setiap orang yang bersekutu di dunia, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Saat Allah bangkitkan mereka, kumpulkan di padang mahsyar, satu sama yang lain saling bermusuhan. Ya, yang dulu ketika di dunia bersaudara, berteman, ya kan, saling berjabat tangan di dunia, nanti di akhirat ternyata saling bermusuhan. Ya kan? Allah gambarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 25, ya. Innama takhadtum min dunillahi awthanan, ya, sesungguhnya apa yang kalian lakukan adalah menjadikan sekutu di Allah Subhanahu wa taala, mawaddatan bainakum, kecintaan di antara kalian, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Tsumma yaumal qiyamah, nanti di hari akhirat ketika Allah bangkitkan kita, yukaffiru ba'duhum li ba'din, satu dengan yang lain saling mengkufuri. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang, karena sebab kamu saya jadi masuk neraka, karena sebab kamu saya jadi, ya, menyesal di akhirat, rugi di akhirat. Wa yal'anu ba'dukum ba'dun, satu dengan yang lain saling melaknat, celaka kamu,
ya dulu kamu ini jelek-jelek teman memangnya yang menyebabkan saya masuk neraka. Ya. Maka semua persaudaraan yang dibuat oleh manusia di dunia, berteman pertemanan sealma mater, teman setempat kerja, teman sedesa, teman sehoy, ya kan? Semacam segoes misalkan. Ya. Itu terancam untuk saling bermusuhan nanti di akhirat, kecuali setiap persaudaraan yang dibangun di atas Islam iman. Berarti nggak boleh Ustaz ya buat komunitas-komunitas boleh, tapi jadikan komunitas itu untuk membangun persaudaraan Islam. Jadikan perkumpulan tersebut atau komunitas tersebut untuk saling menasihati dalam Al-Quran, dalam Islam. Jangan hanya kalau udah ketemu komunitas ini yang dibahas dunia saja. Makanya para sahabat itu kalau udah ketemu satu dengan yang lain, ta'ala nu'min sa'atan, ayo ke sini kita ngobrol sedikit obrolan yang bisa menggugah iman kita. Itu, ya kan? Maka dimanapun kita kumpul, ya bicara bisnis, tapi juga jangan lupa bicara nasihat, saling nasihat. Ya, bicara Islam, gimana Islam kita, gimana perserikatan kita ini, ya, gimana masjid kita ini, ya kan? Perkara iman jangan lupa. Jangan hanya masalah dunia saja. Nah, para sahabat kita. Ya, jadi al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ya, setiap persaudaraan yang pernah dijalin oleh manusia di dunia terancam saling bermusuhan nanti di akhirat, saling mengkafirkan satu dengan yang lain, saling melaknat satu dengan yang lain. Yukafiru ba'dukum li ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dun. Saling mengkafirkan satu dengan yang lain, saling melaknat satu dengan yang lain nanti di akhirat. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang bersahabat berasaskan takwa, iman dan Islam. Ya, kecuali dulu ketika di dunia ini persaudaraannya, perserikatannya ini untuk menumbuh suburkan iman dia, menumbuh suburkan Islam dia. Ya, untuk menumbuh suburkan iman dia. Ini yang beruntung, illal muttaqun, kecuali orang yang bersahabat karena iman, karena takwa, karena Quran. Mereka tidak saling mencela, tidak saling mengkafirkan, tidak saling melaknat, tidak saling menyalahkan. Justru satu dengan yang lain saling memberikan syafaat. Ya kan? Saling memberikan syafaat. Ya Allah, aku punya teman si fulan. Ya kan? Sesungguhnya nikmatmu di surga bagiku belum sempurna sampai kau pertemukan aku dengan dia. Berikan syafaat kepada dia. Ya kan? Nih jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang itu ketika di dunia ini saling berteman, saling bersahabat karena iman dan Islam. Inna lillahi ibadan, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya hamba-hamba. Laisu bi anbiya, mereka itu bukan nabi. Wala syuhada, mereka matinya juga bukan mati syahid, tidak mati di medan perang untuk berjihad, enggak, biasa saja matinya. Yang bituhumun nabiyuna wa syuhada, tapi saking tingginya derajat mereka di sisi Allah, saking begitu mereka dimuliakan oleh Allah sampai para nabi dan para syuhada iri. Ya, nabi dan para syuhada iri. Saking begitu mulianya mereka di sisi Allah. Bi qurbihim maq'adihim min Allah yaumil qiyamah. Dengan begitu dekatnya makom mereka di sisi Allah. Ya, illiyin, di tempat yang tinggi. Inna kitabal abrar fi illiyin. Sesungguhnya tempatnya orang-orang yang baik fi illiyin, di illiyin, tempat yang tinggi, surga tertinggi, tempat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian dijawab oleh Nabi, siapa mereka? Hum ubadun min ibadillah. Hum ibadun min ibadillah. Mereka itu hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain.
min buldanin syatta, yang tinggal di negeri-negeri yang berbeda. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Brunei, ada yang dari India, Saudi dan sebagainya. Dari negeri yang berbeda-beda. Wa qabailin syatta, dari kabilah-kabilah yang banyak. Ya, bermacam-macam. Min syu'ubil qabail, dari bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah yang berbeda. Lam takun bainahum arham. Ya, padahal mereka itu tidak ada hubungan tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada hubungan tali saudara kekeluargaan, tidak ada hubungan kekeluargaan. Ya, mereka tidak ada hubungan keluarga. Ya tawasaluna biha, dengan hubungan kerabat tersebut mereka saling menghubungkan. Tidak, mereka dari negeri yang berbeda-beda, dari kabilah yang berbeda-beda. Wala dunia yatabadaluna biha, dan mereka bersaudara saling mencintai bukan karena dunia, bukan karena ini komunitas goes, komunitas sepeda ini, ya komunitas sepeda poligon, misalnya komunitas sepeda macam-macam lah, ya nggak perlu disebutkan nanti promosi, ya kan, komunitas ini ya tidak, wala dunia, mereka tidak saling mencintai karena dunia, enggak. Yatahabuna bi rauhillah. Itu semua kenapa mereka tempatnya begitu dekat di sisi Allah? Kenapa mereka begitu dimuliakan oleh Allah? Sampai para nabi dan para syuhada iri dengan makom mereka di sisi Allah. Yatahabuna bi rauhillah. Mereka itu bisa saling mencintai karena Allah. Padahal kabilahnya berbeda-beda, padahal negerinya berbeda-beda, padahal warna kulitnya berbeda-beda, tapi mereka bisa mencintai birahillah, dengan agama Allah, dengan Al-Quran Allah itu. Jadi subhanallah. Ya Bapak Ibu sekalian, ayo kita saling bersaudara, ya kita menjalin ukhuwah kita, ya Masya Allah. Kita jemput kemuliaan dengan membangun ukhuwah atau persaudaraan karena iman dan Islam. Ustaz Bayu sampai jam berapa nih? Berapa menit lagi? 15 menit lagi? Ya. Gak kelamaan Pak ya? Mohon maaf Pak ya. Jadi Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ayo ya, kita perbaiki. Allah Subhanahu wa taala katakan, innamal mu'minuna ikhwah, dalam surah Al-Hujurat, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ini Allah yang tetapkan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah yang mempersaudarakan mereka. Ya, faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah kalau terjadi hal-hal yang bisa merusak persaudaraan kalian, wahai orang Islam, wahai orang-orang yang telah Allah ikat, yang Allah persahabatkan dan saudarakan dengan iman dan Islam, dengan Al-Quran. Kalau ada keretakan-keretakan di antara kita, aslihu, perbaiki, maintenance, kalau bahasa engineer ini, ya maintenance, kita perbaiki, kita rawat dengan saling mengklarifikasi, dengan saling memaafkan, dengan saling berlapang dada. Jangan lupa juga jaga ucapan kita. Betapa banyak suatu permusuhan, bahkan pertumpahan darah hanya karena mulut kita. Mulai jaga mulut kita. Makanya setelah Allah sampaikan perintahkan untuk bersaudara, bahwa seorang beriman itu bersaudara, kemudian Allah berikan ya rambu-rambu supaya kita ini tetap bersaudara. Itu nanti jelaskan di ayat berikutnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Ya, insyaallah kalau kita bertakwa, kita bersaudara, turhamun, kita akan mendapatkan rahmat Allah, kita akan dirahmati oleh Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Nih, ya Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Coba, masya Allah, ya. Ini persaudaraan karena iman dan Islam ini kalau bisa kita wujudkan, maka ini sama seperti yang dikatakan oleh para sahabat, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ma'utiya 'abdun
ba'dal Islam khairan min akhin salih. Tidak ada anugerah Allah bagi seorang yang lebih mahal, ya, setelah nikmat Islam melebihi apa? Allah berikan kita teman yang soleh. Allah berikan kita persahabatan yang soleh berdasarkan iman. Itu anugerah. Ya, paling tidak ini terjalin persaudaraan sesama masjid. Masjid Manarul Iman terjalin. Dan saya harapkan ya antara jamaah masjid Manarul Iman ini terjalin seperti apa? Jamaah masjid Jogokarian. Kenapa ya? Studi banding ke sana ya, Jogja ya. Nah, moga-moga alhamdulillah untuk konstruksi bangunannya ini alhamdulillah sudah sangat nyaman. Secara bangunan, secara hardware sudah sangat nyaman. Tinggal secara softwarenya, ya, perangkat lunaknya, ya, akhlaknya, perilakunya, persaudaraannya. Nah, ini tinggal dibina. Ya, bagaimana setiap jamaah ini saling mengenal satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling berbagi, saling bersatu. Tadi Mas Bayu menyampaikan, Ustaz, ya, gimana ini kalau kita nembung ke rumah sakit, ya, untuk kita ini atas nama masjid memiliki kerjasama. Kalau ada jamaah Manul Iman yang sakit, bagaimana kita angkat sama-sama, gitu ya, kira-kira. Ini satu langkah yang luar biasa, persaudaraan karena iman, saling bahu. Bismillah. Di antara hikmahnya adalah apa? Allah akan ringankan beban kita kalau kita ini mampu mewujudkan suatu persaudaraan. Nih, Bapak dan sekalian yang terhormat, Umar bin Khattab juga mengatakan, kalau persaudaraan berasaskan iman ini sudah terbentuk, maka beliau mengatakan apa? Liqaul ikhwan jala'ul ahzan. Ya, ketemu dengan saudara seiman itu menjadi obat penawar, ya, bagi kegundahan dan kesedihan. Nah, kalau udah ketemu nih, ya, ketemu apa namanya? Pak Masud, ya, Pak Masud, lego gitu loh, ya, seneng gitu, langsung semangat ya. Yang sebelumnya lesu gitu ya, malas baca Quran, ketemu beliau langsung semangat gitu, ya. Yang sebelumnya itu gelisah, ketemu Mas Bayu semangat. Nah, ini kalau sudah persaudaraan berdasarkan iman ini sudah terbina, satu dengan yang lain akan menjadi obat, akan menjadi penawar, ya. Dan juga yang paling luar biasa, satu dengan yang lain akan menjadi solusi, Pak. Satu dengan yang lain akan menjadi solusi. Bahkan ketika kita nih salah satu jamaah mungkin nggak punya uang, lihat temannya, masya Allah, ya, jadi solusi semua nih, ya, bisa merapat ke ini, ya, Bapak ini kemudian membantu, subhanallah, ya, menjadi solusi. Nih, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Makanya seorang salaf yang bernama Ibnu Munkadir, beliau mengatakan apa? Ma baqiya fid dunya minal ladzat illa thalath. Dunia ini, ya, tidak tersisa daripada kenikmatan dunia ini bagi orang yang beriman kecuali 3 saja. Ya, tidak tersisa daripada nikmat dunia ini bagi orang yang beriman, tidak terasa nikmat bagi orang yang beriman nikmat dunia yang begitu banyak di dunia ini. Ya, kecuali 3 yang bagi orang yang beriman. Apa itu? Qiyamul lail. Ya, seorang muslim mampu sholat malam, itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa, ya. La yaduquha illa man dhaqa. Ada yang mengatakan nikmatnya sholat malam itu tidak akan mampu dirasakan kecuali yang telah merasakannya. Ya kan? Betapa banyak orang yang aku pingin sholat malam, tapi turunnya tangannya pas adzan subuh. Ya, sulit gitu loh. Ya. Jadi subhanallah. Qiyamul lail. Wa liqaul ikhwan, yang kedua adalah berjumpa dengan saudara seiman, berjumpa dengan saudara sequran. Itu nikmat yang dirasakan oleh apa? Ibnu Munkadir, para salaf kita, ya. Wassalatu fi jamaah. Dan yang ketiga adalah sholat berjamaah. Jadi bagi beliau nikmat tertinggi di dunia ini itu adalah satu, nek iso sholat malam. 2,
ketemu saudara seiman dan sequran, masya Allah bahagia. Dan yang ketiga adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu nikmat bagi beliau kalau sudah beriman, kalau imannya hatinya sehat. Dan kita juga demikian. Kalau kita ini hati kita ini nggak bahagia dengan sholat berjamaah, nah, perlu kita obati itu, ya. Jangan-jangan hati kita keras, ya. Jangan-jangan hati kita sakit, ya. Yang jelas yang mampu merasakan manisnya iman ketika kita sholat malam, ketika berkumpul bertemu dengan sesama muslim, dan ketika sholat berjamaah, itu adalah hati orang-orang yang beriman, hati yang masih sehat. Pasti rasanya enak, pasti rasanya nikmat, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jalin ukhuwah persahabatan. Cuman ini saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala selain mengatakan kalian bersaudara karena iman, dan perbaikilah kalau ada sengketa atau permasalahan di antara kalian, Allah juga mengingatkan kita hal-hal yang harus kita hindari, yang bisa merusak persaudaraan kita. Apa itu? Dalam surat Hujurat ayat 11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, tidak boleh satu dengan yang lain sesama muslim saling mengejek, saling mengolok, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Awakmu kok wesek, awakmu kok ngomongnya kayak gini sih. Nggak boleh. Itu Al-Quran. Karena apa? Itu bisa merusak persaudaraan, ya. Tidak boleh. Makanya salaf mengatakan apa? Kalau kita tidak bisa memuji saudara kita, nggak usah mengejek. Kalau kita tidak bisa memuji saudara kita, nggak usah mengejek, malah dosa. Ya, jangan. Asa ayyakunu khairan minhum. Ya, bisa jadi yang kita ejek di mata Allah lebih baik daripada kita yang ngejek-ngejek ini. Wala nisa'u min nisa'in, atau perempuan, tidak boleh perempuan muslimah satu mengejek muslimah yang lain. Udungmu iki lho wis perang dino, ya gawe ngempir-ngempir rasa digawe wae. Ya, misalkan mengejek dan lain sebagainya. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi perempuan atau muslimah yang diejek oleh muslimah yang lain itu lebih baik di mata Allah daripada dia. Ya kan? Subhanallah. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Enggak boleh ngejek. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Janganlah satu dengan yang lain saling mengolok-olok, enggak boleh. Ya, meskipun buruk. Ya, meskipun buruk enggak boleh, ya. Karena tadi itu bisa memicu keretakan persaudaraan, ya. Ini berbeda sekali. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah saling melempar dengan julukan. Ya, dijuluki apa, Pak? Biasanya kan ada sopo ganden, ya. Misalkan Ali Ganden, misalkan ya. Mohon maaf kalau ada namanya Pak Ali, ya. Contoh saja nih. Ya, Usman apa gitu ya, atau Fajar Pom. Ada sama saja. Maaf, contoh saja ya. Ya kan misalnya kalau di Belimbing itu kan banyak itu kan, ada lakop-lakop. Ini ulo, ini apa sih? Astagfirullah. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh, Pak. Ya, meskipun redo. Nah, khawatirnya apa? Tadi ya. Ya. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh saling melempar dengan julukan-julukan yang jelek ya. Ya, mestinya kita ini memanggil saudara kita dengan panggilan yang membuat dia redha, bukan panggilan yang membuat dia sakit hati ya. Itu, Pak. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Yang keempat, larangan yang bisa merusak ukhuwah kita adalah yaitu sering berburuk sangka dengan sesama muslim. Yaitu suudzon aja isinya. Karena suudzon akhirnya apa? Jelek saja. Saudara kita di mata kita jelek, tidak ada baiknya. Mestinya kita ini memperbanyak husnudzon daripada suudzon, ya. Kita banyak husnudzon saja, husnudzon ya. Moga-moga dia karena salah,
ya moga-moga dia karena lupa, ya tidak sengaja. Kita terus ada 1001 cara kok untuk bagaimana hati kita ini senantiasa husnudzon, berbaik sangka. Ini kalau hati kita senantiasa berbaik sangka, insya Allah hati kita sehat, ya badan kita juga sehat. Tapi kalau kita ini senantiasa suudzon, dan itu ternyata pintu masuknya setan. Pintu masuknya setan itu adalah suudzon. Saya ketika sering ruqyah itu ya, ada orang itu ketika dia dirasuki jin, isinya itu suudzon saja. Jadi sama jin yang masuk dalam tubuhnya dibuat suudzon terus. Setiap orang yang lihat ini, pasti dia katakan, oh si ini mengatakan saya seperti ini, si ini mengatakan saya seperti ini, oh si ini mengatakan seperti ini. Ya, seperti seakan-akan ada bisikan. Itu setan, jin itu yang bisikan dia. Ketika dia melihat si A ini ngatain kamu seperti ini. Ketika dia lihat si B mau ngajak kamu seperti ini. Ketika dia lihat si C, jin mengatakan si C tadi menuduh kamu seperti ini. Terus hidupnya dihantui dengan apa? Suudzon. Dan itu ternyata siksaan dan gangguan dari setan. Maka kita sudah husnudzon saja sekarang. Gitu. Ini Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Yang kelima, ya setelah tidak boleh kita ini suudzon, karena inna ba'dadh-dhonni ismun. Karena apa? Dengan sebagian prasangka ini akan justru melahirkan dosa. Ya. Kemudian yang kelima adalah wala tajassasu, tidak boleh saling memata-matai. Kalau bahasa anak muda kepo gitu ya. Kepo, tak tutupi ya, tak tutupi itu lah apa sih jadinya, itu lah apa sih, ya kayak kepo banget ya, pengen tahu sekali sama urusan orang lain, ya. Kita nggak perlu lah Bapak dan sekalian tidak perlu kepo ya, atau kemudian terlalu mencari-cari kesalahan orang lain, dikuak, tadi dia itu bilang apa tentang saya itu gimana gini, dicari, dikorek, ya. Nggak usah sudah, biarin aja. Nggak usah dikorek-korek ya, mencari-cari rahasia orang lain, mencari aib orang lain, nggak perlu Pak. Ya, nggak ada manfaatnya juga. Yang ada justru apa? Justru menimbulkan kebencian dalam jiwa kita. Yang bagus adalah kita mencari-cari kebaikan dia untuk kita, sehingga apa? Timbul ya rasa kecintaan kembali, muncul persatuan kembali dalam jiwa kita. Oh iya, dia memang pernah jahat sama saya, tapi kebaikan dia sama saya luar biasa begitu banyak, ya. Maka sudahlah, saya sudahi saja urusan ini, kita bersaudara. Ya, jadi jangan mencari-cari atau memata-matai saudara kita untuk kita cari kesalahannya. Dan yang terakhir, dan ini yang tidak kalah bahaya, poin yang keenam adalah apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dan jangan satu dengan yang lain saling ribah, ya kan? Saling ribah, ngomongin, ya kan? Mas Bayu belum gini, ya kan? Ini loh si Fulan gini, ya kan? Ghibah itu apa tuh Ustaz? Ghibah itu adalah dzikru akhaka bima yukrah, yaitu menyebut ya atau membicarakan saudara kita dengan hal yang jelek. Ya, membicarakan saudara kita di belakang dia, kita ngomongin dia ini gini. Ngomongin nggak boleh, kecuali apa? Kita ngomongin baiknya untuk menjadi satu inspirasi buat kita. Nggak boleh Pak, nggak ada manfaatnya. Ya, udah kita jaga lidah kita masing-masing. Ya, maka Nabi SAW mengatakan apa? Mayyadum li baina lihyatai wa fakhidai atmam lahul jannah. Siapa yang berjanji untuk Nabi untuk siap menjaga lidahnya antara dua bibir ini, maka Nabi siap menjamin dia surga. Ya, menjaga lidah dia dari perkata yang buruk, termasuk adalah ghibah dan sebagainya. Maka Nabi SAW berjanji setiap umatnya yang menjaga lidahnya akan Nabi SAW jamin surga pada dia. Dan sebaliknya, kalau kita tidak pandai-pandai menjaga lidah, kemudian kita sering membicarakan aib orang lain, ghibah, maka Nabi SAW mengatakan
wa hal yukabbun nasu finnari, dan apa sih dosa yang kerap kali membuat manusia masuk ke neraka? Illa hasadidu al-sinatin, kecuali karena dosa lidahnya, kecuali dosa lidahnya. Oleh karena itu mari kita jaga lidah kita, jaga iman kita, kita syukuri nikmat iman Islam Al-Quran. Dengan nikmat ini kita dimuliakan, dengan nikmat ini kalau kita bersaudara, kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan buat Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.